Soal nomor 2. Suatu penelitian mengenai uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi, suatu swasta, suatu kota telah dilakukan dengan mengambil sampel acak sejumlah 300 mahasiswa. Dari sampel itu, diperoleh ternyata rata-rata besarnya uang saku mahasiswa per bulan adalah 2.500.000, dengan simpangan baku yaitu 500.000. Bila populasi mahasiswa dianggap besar sekali, buatlah interval kepercayaan untuk menduga rata-rata besarnya uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 90%. Dari soal di atas diketahui bahwa X adalah uang saku bulanan mahasiswa di perguruan tinggi. N sama dengan 300, rata-rata 2.500.000, dan simpangan baku 500.000. Ditanya, buatlah interval kepercayaan untuk menduga rata-rata besarnya uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 90%. Alfa sama dengan 1 dikurang 90%, yaitu 10%. Alfa per 2, yaitu 10% per 2, sama dengan 0,05%. Hitung X bar, ZA per 2, dan sigma X bar. X bar sama dengan 2.500.000, sigma X bar 500.000 per akar 300 sama dengan 28.867,51. ZA per 2 sama dengan sigma X bar sama dengan 1,64 dikali 500.000 sama dengan 820.000. 1,64 didapat dari tabel Z kumulatif. Jadi, P dalam kurung 2.500.000 dikurang 820.000 kurang dari X kurang dari 2.500.000 ditambah 820.000 sama dengan 10%. P 1.680.000 kurang dari X kurang dari 3.320.000. Maka kita percaya 90% bahwa uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tersebut berada rata-rata 1.680.000 sampai dengan 3.320.000. Soal nomor 3. Perusahaan Magic yang bergerak di bidang suatu cadang komputer mikro akan memperkenalkan produk terbarunya di pasaran. Untuk itu, pengendalian kualitas perusahaan mengambil sampel secara acak sebanyak 170 buah suku cadang dan ditemukan ada 16 yang cacat. Dari data tersebut, apakah benar produksi yang ditemukan cacat kurang dari 10%? Gunakan tarif signifikan 2%. Dari soal di atas diketahui P sama dengan proporsi produk cacat, P0 sama dengan 0,1 atau 10%, N 170, S sama dengan 1, X sama dengan 16, A sama dengan 2%, P bar sama dengan 16 per 170 sama dengan 0,094. Ditanya, ujilah hipotesis bahwa diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Yang pertama, hipotesis uji atau satu arah. HO sama dengan diduga produksi yang cacat lebih dari atau sama dengan 10%. HA diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Yang kedua, menentukan nilai A. Dipilih A sama dengan 2% atau 0,02 yang sudah diketahui di soal. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Dalam hal ini, menggunakan pengujian proporsi satu sampel, hitung rata-rata sampel. P bar sama dengan 0,094. Hitung simpangan baku atau standar deviasi sampel. Dimasukkan ke dalam rumus, yaitu sigma P bar sama dengan akar dari P0 dalam kurung 1 dikurang P0 per N, dapatnya 0,023. Yang keempat, menghitung statistik uji. ZB sama dengan P bar dikurang P0 per sigma P bar sama dengan 0,094 dikurang 0,1 per 0,023 sama dengan min 0,26. Menghitung Z tabel. ZA sama dengan Z tabel. Dapatnya Z 0,02 dari tabel Z kumulatif sama dengan min 2,05. Menarik kesimpulan, ZB sama dengan min 0,26 kecil dari Z tabel
yaitu min 0,05. Yang kelima, kesimpulan. HO diterima. Kesimpulannya bahwa HA ditolak, yaitu diduga produksi yang cacat lebih dari 1 atau sama dengan 10%. Baiklah, itulah penjelasan soal dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.